Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari anak-anakku untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Berkaitan dengan keragaman budaya, siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks bacaan dengan mandiri. Yang kedua, dari tayangan video tentang keragaman budaya, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya etnis dan agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang ketiga, dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Agar lebih jelas, mari kita simak satu persatu. Perhatikan ya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Bu Guru berharap semoga kalian semua selalu sehat-sehat. Pada pembelajaran tema 1, subtema 1, kita akan belajar keragaman budaya bangsaku. Perhatikan gambar. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Bacalah teks berikut dan perhatikan paragrafnya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udit dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf 1 sudah dibacakan, kalian melanjutkan untuk paragraf berikutnya di rumah ya anak-anak. Apa yang kamu ketahui tentang paragraf anak-anak? Ada berapa paragraf bacaan tersebut? Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau kalimat atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. 1. Bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Taruhlah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, dan akhir atau di seluruh paragraf. Tugas 1, agar lebih jelas coba kalian kerjakan tugas berikut ini. Tulislah kembali gagasan-gagasan pokok pada paragraf 1 dan 2 dan gagasan pendukung dari paragraf 3 di bukumu. Lalu, kamu foto dan kirimkan hasilnya lewat WA grup kelas. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan berbagai jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya juga berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Inilah anak-anak contoh gambar angklung, tifa, saluang, dan kecapi.
Agar kamu lebih memahaminya lagi, coba kerjakan tugas berikut ini. Tugas 2, tulislah di bukumu nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui dan daerah asalnya. Lalu, kamu foto dan kirimkan hasilnya lewat WA grup kelas. Dari penjelasan di depan, kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Angklung dengan digoyang, tifa dipukul, saluang ditiup, dan kecapi dipetik. Setelah alat-alat musik itu dimainkan, apa yang keluar anak-anak? Apa yang kamu dengar? Ya, suara atau bunyi yang kita dengarkan, apakah hanya alat-alat musik saja yang dapat mengeluarkan bunyi? Jawabannya tidak. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Contohnya, peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kaleng roti dipukul juga mengeluarkan bunyi. Benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut sumber bunyi. Tugas 3, amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Ada yang ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Tulislah di bukumu, lalu difoto dan kirimkan lewat WA grup kelas. Demikian anak-anak, belajar hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan bisa melalui WA tugas. Bu Guru tunggu ya. Jaga kesehatan dan stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.